Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Ya, semoga Sore. semuanya masih semangat ya. Ini cuacanya lagi hujan, dingin banget di sini di sekolah juga ya. Beruntung kalian yang udah nyampe rumah nih. Nah, ini Ibu lihat ada yang masih di jalan tuh ya, masih berjuang. Raisya ya, Raisya masih di jalan ya, Raisya ya. Nah, boleh yang lainnya open kamera dong, ya. Nah, ini Ibu di chat sudah ini ya, sudah ada link presensi. Jadi silahkan kalian isi dulu presensinya, jangan lupa ya. Oh, ini nih, masih ada yang di sekolah. Kayaknya masih banyak ya nih yang di sekolah ya, pada betah ya. Nah, sore hari ini kita akan open kelas bahasa Indonesia ya. Materinya seperti yang sudah Bu Septi sampaikan bahwa untuk asas ini materinya adalah teks drama ya, materinya teks drama ya. Di kelas juga apa kalian sudah latihan soal ya, sudah ada yang mencoba latihan soalnya, banyak yang sudah dapat 100, semoga itu menjadi gambaran. Halo. Semoga itu menjadi gambaran nilai kamu nanti asasnya ya. Semoga banyak yang dapat nilai 100 ya. Nah, ini Ibu share materinya. Jadi sebenarnya materinya itu sudah ada di eh, LMS ya. Nah, Ibu itu uh, sudah mengunggah materi dan latihan soal pertama ya. Kemudian materi yang khusus kisi-kisinya. Dan ini yang terakhir eh kisi-kisi plus contoh soalnya ya. Jadi lengkap di situ. Kalian bisa unduh ya untuk materinya dan kalau bisa mungkin di print ya supaya kalian belajarnya lebih nyaman gitu ya. Nah, ini sudah terlihat kisi-kisinya. Sudah, Bu. Sudah ya. Udah. Oke ya. Nah, di sini kita akan membahas kisi-kisi soal beserta ininya, contoh soalnya ya. Nah, jadi ada kisi-kisi dan contoh soalnya ya. Nah, ini mungkin untuk capaian pembelajaran sama alur tujuan pembelajaran, eh ini perlu dibacakan tidak? Atau nanti kalian baca sendiri? Ya, jadi kalian itu untuk capaian pembelajarannya ya, peserta didik mampu memahami, menganalisis, dan Ya. Iya, mengevaluasi boleh. teks drama termasuk unsur intrinsik, tema, tokoh, penokohan, konflik, alur, latar, amanat, serta mampu menafsirkan makna tersirat, simbolisme, dan nilai moral dalam teks. Peserta didik juga mampu menampilkan kemampuan berpikir kritis melalui analisis dialog, konteks dramatik, dan penggunaan unsur kebahasaan yang tepat ya. Jadi seperti yang sudah Bu Septi pernah sampaikan di kelas ya, bahwa kalian ini untuk soal bahasa Indonesia kebanyakan itu soalnya adalah soal-soal analisis ya. Soal-soal analisis. Nah, bagaimana caranya supaya kalian bisa menganalisis dengan baik? Nah, kalian itu harus memahami dulu nih materinya ya. Nah, materinya itu ya ini nih, ada ciri-ciri ya, unsur intrinsik, kemudian ini ada watak ya, konflik, tema. Nah, ini semuanya terkait dengan unsur intrinsik ya. Lalu ada lagi nih makna simbol ya. Nanti Ibu jelaskan simbol itu seperti apa sih ya. Amanat, unsur kebahasaan ya, ini udah jelas unsur kebahasaannya yang harus kalian pelajari itu apa saja ya. Nah, lalu ada mengolah informasi numerik. Nah, ini nanti kamu akan menemukan soal numerasi ya. Kemudian ada ini suasana,
latar ya. Jadi kebanyakan adalah soalnya itu berkaitan dengan unsur intrinsik ya, unsur intrinsik dan struktur. Oke. Nah, unsur intrinsik dan struktur ini kan kalian juga sudah pernah praktik ya untuk membuat rancangan naskah dramanya. Jadi diharapkan kalian itu bisa lebih memahami ya. Jadi kalau seandainya ada kutipan naskah seperti itu, kalian bisa menentukan temanya apa, misal ya, tokohnya siapa saja, penokohan atau karakternya bagaimana ya. Nah, itu. Jadi kebanyakan itu adalah soal-soal analisis ya. Nah, sekarang kita langsung saja ya ke kisi-kisinya. Di sini ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada kelas, semester, indikator soal ya. Nah, kalian apa namanya? Ibu fokuskan pada ini aja ya, indikator soalnya ya. Nah, pertama adalah ada soal mengidentifikasi ciri dan hakikat drama ya. Nah, biasanya kalau untuk materi pengertian dan ciri drama ini soalnya itu terkait dengan pemahaman ya. Soalnya terkait dengan pemahaman. Jadi kamu itu harus tahu apa itu pengertian drama dan bagaimana ciri drama ya. Nah, sekarang kita langsung aja nih ke contoh soalnya ya. Nah, ini untuk hakikat drama ya. Contoh soalnya seperti ini. Nah, ini adalah soal pemahaman ya. Jadi kamu yang harus kamu lakukan adalah kamu membaca, kamu hafal, kamu pahami ya. Drama merupakan genre karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dan konflik melalui tindakan atau lakuan serta disampaikan secara utama melalui dialog atau monolog ya. Nah, ini contoh soalnya seperti ini ya untuk hakikat teks drama ya. Nah, kemudian ada lagi nih. Ini warnanya sudah Ibu sesuaikan ya. Ini warnanya sama dengan contoh-contoh soalnya ya. Kemudian ada lagi soal menentukan jenis drama berdasarkan contoh ya, menentukan jenis drama berdasarkan contoh. Nah, ini. Jadi kalau seperti ini biasanya ya ada kutipan naskahnya ya, ada kutipan naskahnya. Kemudian kamu diminta untuk menentukan ya, menentukan ini jenisnya drama apa ya. Coba di sini siapa yang mau baca? Albi, Ezel coba baca Ezel. Apa, Bu? Ya, ini baca ya. Di ini aja Zal, di apa namanya? Dibacakan keras supaya teman-teman bisa dengar juga. Baca apa, Bu? Ini nih, ini soalnya kelihatan nggak? Belum ada, Bu. Loh, nah ini ibu sharing file kelihatan nggak di kalian? Kelihatan, Kelihatan Kak, kok Bu. Bu. Oh, kok Ezel bingung Yang sih? jenis drama. Jadi ibu bingung deh. Ini nak, yang jenis drama ini nih. Ini kamu baca ininya nih. Kelihatan nggak? Oh, perhatikan kutipan naskah drama berikut. Ah, Latar. Ruang tunggu bandara yang sepi. Pagi hari di luar terlihat petugas mengevakuasi puing-puing. Tokoh Rati duduk sendirian. Matanya bengkak. Ia memeluk sebuah boneka lusuh. Rati berbicara perlahan kepada boneka itu, menahan isak tangis. Semua orang bilang aku harus ikhlas. Tapi bagaimana aku bisa ikhlasnya, nak? Tadi malam kamu masih tertawa di pelukanku. Sekarang hanya boneka ini yang tersisa. Mendekati nada menyesal. Nyonya Ratih, kami menemukan ini di antara barang-barang yang tidak terbakar. Pakaian Bapak Haris. Menyerahkan selembar kemeja yang compang-camping. Menerima kemeja itu, menciumnya, lalu menjerit histeris. Haris, mengapa kamu tinggalkan aku sendirian? Kenapa aku tidak ikut saja? Ratih ambruk di lantai, memeluk kemeja itu dengan erat.
menunjukkan kesedihan yang tak tertahankan. Berdasarkan isi latar suasana dan akhir kisah yang menunjukkan kesedihan mendalam dan kehilangan total, kutipan drama di atas tergolong jenis drama tragedi. Ya, ini adalah jenis drama tragedi. Ya, tragedi. Kenapa ini jenis drama tragedi? Ada yang bisa mengungkapkan pendapat? Karena Nyonya Rati terkena bencana dan tragedi menceritakan drama yang tentang bencana. Iya, betul Albi ya. Jadi ini tragedi karena ini kutipan dramanya itu menggambarkan kesedihan. Ya, kesedihan si tokoh Rati ini ditinggal orang tersayang. Ya, kecelakaan suaminya, anaknya, ya. Nah, ini. Jadi ini adalah salah satu contoh kutipan naskah drama tragedi, ya. Nah, kalau yang komedi itu kayak gimana komedi? Komedi itu kata Yang kuncinya apa? lucu, Ada Ya, yang candaannya, lucu. Bu. Candaan lucu. ya, ya betul ya. Pokoknya ceritanya yang lucu-lucu, yang menghibur ya, namun tetap ada pesan tersiratnya. Nah, itu komedi. Kalau Sendra Tari itu singkatan dari apa? Sendra Tari? Seni drama dan seni tari. Betul ya, Alma. Seni drama dan seni tari. Ya. Kalau melodrama, gimana melodrama? Ayo. Bernyanyi dengan diiringi musik, bener nggak, Bu? Nah, kalau kalau Berdialog. percakapannya dinyanyikan, apakah benar melodrama? Bukan, maksudnya berdialog. Nah, kalau yang percakapannya dinyanyikan ya itu termasuknya jenisnya opera ya. Kalau melodrama percakapannya tetap diucapkan namun diiringi dengan musik. Itu bedanya ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, jadi nanti insya Allah kalau ada contoh kutipan naskah lain, kamu semoga bisa menentukan ya, ini termasuk jenis drama apa ya. Oke, selanjutnya watak tokoh. Nah, ini sesuai dengan indikator nomor 3 ya, menentukan karakter tokoh berdasarkan dialog. Nomor 3, siapakah yang mau membaca? Bara? Oke, Ibu, aku mau baca. Siapa? Oh iya, boleh-boleh. Ini siapa, Nak? Alesa. Alesya. Oke, silahkan Alesya. Perhatikan kutipan naskah drama berikut. Hmm. Lia menyilangkan tangan di dada, memandang dari atas ke bawah. Mengapa kamu Kenapa kamu mau berteman dengannya? Lihat, bajunya lusuh begitu. Level kita sudah berbeda, tahu? Kau harus ingat, kita tidak bisa bergaul dengan orang-orang biasa. Lia menghela nafas. Dia itu baik. Kamu tidak boleh menilai dari penampilannya. Iya, halah, kebaikan tidak bisa membuatmu sukses, Rina. Watak watak Lia dalam kutipan tersebut digambar sebagai tokoh yang sombong dan angkuh. Sombong dan angkuh, ya. Nah, ini Silia. Kenapa dia termasuk tokoh yang sombong dan angkuh? Bagus tadi Alesya bacanya ya. Menghayati ya Alesya ya. Kenapa kira-kira dia termasuk watak yang sombong dan angkuh? Karena dia ingin berteman sama teman yang selevel, yang hartanya Betul. setara dia. Betul, dia itu memandang rendah orang lain. Lihat aja nih, nah ini yang ibu tandai ini apa nih? Wawancang atau Keramanggung? Bawa Kamagung. Keramanggung ya. Kalau ini Wawancara. Wancang. Wawancang ya. Kalau ini Ramanggung. Kamagung. Keramanggung ya. Nah, jadi dari Wawancang sama Keramanggungnya si Lia ya ini semuanya dari gerak-geriknya ya, dari apa yang dia katakan semuanya menandakan bahwa dia itu sombong ya. Seperti itu. Oke. Masih selanjutnya masih terkait dengan watak tokoh, namun ini bedanya pakainya ilustrasi ya, kayak ilustrasi.
Jadi bukan dialog seperti ini. Siapa yang mau baca? Watak tokoh? Sama Bu saya. Boleh, Bara, silahkan. Itu kucing kamu, Bara. Bukan. Kira ini tuh kamu lagi sambil megang kucing ya. Ayo, silakan, Perhatikan Bara. ilustrasi berikut. Hmm. Seorang siswi bernama Ani selalu berusaha membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. Rela meluangkan waktu sepulang sekolah untuk mengajar tanpa meminta imbalan. Ia juga selalu menjadi penegah jika ada perselisihan. Watak tokoh Ani berdasarkan ilustrasi tersebut adalah penyayang, penolong, dan bijaksana. Oke, penyayang, penolong, dan bijaksana. Kenapa jawabannya ini? Terlihat dari kata-kata yang mana? Pembantu, terus Ya, Tuh, Penegah, penegah, Bu, menga- penegah. mengajar tanpa meminta imbalan. iya, itu betul Penegah ya. jika ada perselisihan. Iya, betul ya. Luar biasa kalau ada pribadi seperti Ani seperti ini ya, gitu ya. Oke, betul ya, itu semuanya ya. Oke, lanjut. Makasih Bara. Lanjut. Sekarang materi tentang konflik ya. Konflik itu ada di eh ini ya, yang nomor 4 nih. Indikator menentukan jenis konflik dan pemicunya. Nah, siapa yang mau baca bagian konflik? Ayo. Seru nih dibacain. Ayo, siapa yang mau baca bagian konflik atau Aku Bu, aku. boleh? Siapa ini? Latisha Bu, Latisha. Oh iya, Latisha. Oke, silahkan Latisha. Yang konflik Bu. Ya, ini. Bacalah kutipan dialog berikut. Dinda, dalam kurung melihat laporan hasil ujian, raut wajahnya campur aduk. Aku harus memberitahu ibu atau tidak? Jika aku jujur, ibu akan kecewa. Tapi jika aku menyembunyikannya, aku tidak akan tenang. Jujur atau bohong? Ya Tuhan, aku harus pilih apa? Konflik yang dialami tokoh Dinda dalam kutipan tersebut adalah D. Konflik batin. Dalam kurung internal karena dilema moral. Ya, konflik batin. Kira-kira kenapa jawabannya konflik batin? Karena dia ngomongnya di dalam hati. Karena dia ngomongnya di dalam hati ya. Dia itu punya konflik dengan dirinya sendiri sebenarnya. Dia cuma cuma apa ya? Masalahnya ada di pikirannya sendiri aja gitu ya. Itu namanya konflik internal. Nih, ya. Konflik internal. Jadi itu dia konflik dengan dirinya sendiri ya. Dengan perasaannya sendiri, dengan pikirannya sendiri, itu namanya konflik internal. Nah, kebalikannya ada lagi konflik eksternal. Kalau konflik eksternal berarti konflik dia itu bisa dengan orang lain ya atau bisa dengan lingkungannya. Ya, pokoknya konflik di luar dari dirinya itu namanya konflik eksternal. Nah, kalau yang ini karena masalahnya ada di dia sendiri gitu ya, ini namanya konflik internal. Paham ya? Sampai sini bisa dipahami? bisa, Bu. Bisa. Bu, Oke. mau nanya Bu, Boleh. kalau konfliknya itu berasal dari internal, tapi bisa menyebabkan sampai masalahnya itu sampai eksternal gitu, ada gak sih Bu? Bisa-bisa aja sebenarnya. Bisa-bisa aja. Apa nih? Kayak misalkan apa ya? Contoh nyatanya. Kamu misalkan apa ya? Punya overthinking ke orang lain. Misal ya, kamu overthinking nih ke orang lain. Misalkan, ih dia kenapa sih kayak gitu? Dia marah apa sama sama gue ya, misalkan kayak gitu ya. Padahal sebenarnya orangnya nggak kenapa-kenapa, cuma kamu yang overthinking. Lama-lama yang tadinya nggak kenapa-kenapa karena ngelihat sikap kamunya kayak gitu, efek dari kamu overthinking, lama-lama bisa aja jadi konflik internal ya kan, kayak gitu. Jadi bisa-bisa aja Albi ya. Tapi biasanya kalau di kutipan naskah ya, kutipan naskah kayak gitu. eh
Di kutipan naskah itu biasanya cuma satu kok, antara konflik internal atau konflik batin atau konflik eksternal ya, kayak gitu ya. Oke, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Albi. Lanjut ke latar. Siapa yang mau baca latar? Siapa yang mau baca latar? Ayo. Ini latar itu maksudnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini yang baru? Siapa? Yang tadi bilang Assalamualaikum boleh baca? Ini tadi latar ya. Ini berarti sesuai dengan indikator nomor 5. Mengidentifikasi latar dari kutipan drama. Nih, Saya mau baca, Bu. boleh. Silahkan. Siapa nih? Danis. Ya. Ini Danis kelas berapa nih? Oh ya, ini saya belum ganti nama, Bu. Saya Danis 8G. 8 G. G. Oh, 8G. Oke, silahkan Danis. Oke. Latar setting. Bacalah kutipan drama tersebut. Panggung menggambarkan sebuah pelabuhan tua yang gelap. Aroma manis, amis dan garam tercium. Pukul 2 dini hari terdengar samar-samar suara ombak dan sirine kapal. Untuk unsur intrinsik yang dominan digambarkan dalam kutipan naskah di atas adalah latar. Latar, betul ya. Latar itu menggambarkan apa? Suasana. Suasana. Selain suasana, Waktu, tempat. waktu, tempat gitu ya. Nah, kita lihat di sini tempatnya di mana? Adakah? Pelabuhan. Panggung. Nih ya, Pelabuhan tua. di Pelabuhan Tua ya ceritanya panggungnya itu menggambarkan Pelabuhan Tua ya. Terus waktunya kapan? 2 dini hari. Iya, apa? Pukul 2 dini hari ya. Terus suasananya tergambar nggak? Aroma amis dan garam ini bisa menggambarkan Tergambar. suasana nggak ya? Ya gitu ya. Pokoknya intinya kalau ada menyebutkan tempat, waktu itu udah pasti latar ya. Ibu-ibu mau nanya, Boleh. kalau misalnya contoh yang alur itu kayak gimana? Kalau yang alur itu sebenarnya contohnya itu lebih kayak ke apa? Struktur dialog. Kayak misalkan orientasi, komplikasi, resolusi. Nah, itu Oh, itu bagian dari alur. oh, oke. Gitu ya. Oke, makasih Bu. Atau bisa Ibu, gini, sebentar. Atau bisa juga misalkan alur. Alurnya nih dari kutipan naskah, itu alurnya misalkan pilihannya alur maju atau alur mundur atau alur campuran. Misal kayak gitu juga bisa. Ya, gitu. Oke. Gitu ya, Syifa ya. ya Bu. Oke. Lanjut ya. Ada lagi tadi yang mau bertanya ya? Ibu, aku izin tanya. Oke, Sabita. Kalau untuk alur itu nggak bakal ditanyain kayak maju mundur campurannya gitu, terus dikasih contohnya gitu, atau bakal ditanyain Bu? Nah, itu ibu nggak bisa sebut ya. Pokoknya tadi kalau apa namanya alur, berarti misal ada pertanyaan seperti itu ya, ya kamu harus tahu alur maju itu seperti apa sih? Ya Berarti kan? tetap harus dipelajari contohnya ya? Tetap Oke. ya, tetap ya. Oke, Oke, makasih Bu. sama-sama. Lanjut ya, amanat. Siapa yang mau baca amanat? Aku mau, Bu. Boleh. Olive ya? Apa, Bu? Olive ya? Ini Olive. Ya, Bu. Oke, silakan Olive. Bacalah kutipan dialog berikut. Kegagalan hari ini bukan akhir, Nak, tapi bahan bakar untuk perjuangan selanjutnya. Orang yang kalah adalah orang yang berhenti mencoba, bukan yang terjatuh bangun. Pesan moral amanat yang disampaikan oleh Pak Tony adalah, Dek, kegagalan adalah bagian dari proses dan kita tidak boleh berhenti mencoba. Nah, betul ya, Olive ya. Jadi, kenapa kira-kira jawabannya yang D? Dari pertanyaan lagi dari pernyataan Pak Tony ini semuanya menggambarkan ini, ya, proses. Jadi, kegagalan ini bukan akhir, Nak, tapi bahan bakar untuk perjuangan selanjutnya, ya.
Nah, ini orang yang kalah adalah orang yang berhenti mencoba, bukan yang terjatuh. Artinya orang yang gagal ya jangan menyerah untuk coba lagi, coba lagi, coba lagi gitu ya. Oke, lanjut ke tema. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Tema, siapa yang mau baca tema? Boleh, Nagua. Kenapa jadi off cam Ibu panggil? Ayo, siapa yang mau baca tema? Ya, Bu. Oke, Albi lagi nih, Albi. Oke, silakan Albi. Bacalah kutipan drama berikut. Aku tahu ini adalah proyek yang sangat menguntungkan, tapi kita harus memotong prosedur keamanan. Apakah kamu yakin ini etis? Membanting pulpen di meja. Etika tidak mengisi perut, Eko. Kita butuh uang, jangan sok suci. Tanda tangi sekarang. Maaf ya, saya akan rugi banyak, tapi saya tidak akan mengorbankan integritas saya demi keuntungan sesaat. Tema utama yang diangkat dalam kutipan drama di atas adalah C. Perjuangan mempertahankan integritas dan moralitas dalam bisnis. Oke, bagus Albi, menghayati banget nih Albi bacanya ya. Nah, kenapa jawabannya yang C? Ya, dari pernyataan yang mana yang menandakan bahwa ini temanya? Dari pernyataan yang mana? Nih, dari sini. Yang itu, Ini ya. yang itu Nah, betul ya. Jadi imannya kuat. imannya kuat, betul. Si Eko ini tidak terpengaruh oleh perkataan ayahnya ya. Wah, luar biasa. Lanjut ke simbolisme. Siapa yang mau baca simbolisme? Boleh. Alicia lagi nih. Iya, Ya, silakan Alicia. bacalah kutipan naskah drama berikut. Iya, aku merasa seperti terkunci dalam kaca ini. Ayah, aku bisa melihat dunia luar, tapi tak bisa menyentuhnya. Makna simbolis dan frasa terkunci dalam kotak kaca dialami Mia adalah ia merasa terisolasi, terperangkap, dan tidak bisa berinteraksi bebas dengan dunia luar. Oke, ini ya. Simbol. Nah, ini mungkin kalian baru mendengar juga ya, tapi ternyata ini di soal ada. Nah, simbol itu maksudnya jadi kayak misalkan ada kata nih ya, ada sebuah kata atau frasa. Nah, kata itu tuh jadi bukan seperti makna sebenarnya gitu. Ya, kayak misalkan ini terkunci di dalam kotak kaca. Maksudnya kan si Mia ini bukan beneran ada di dalam kotak kaca gitu. Tapi maksudnya ya jadi dia punya makna lebih dari itu, bukan sekedar kotak kaca, tapi maknanya lebih. Oh, dia itu terisolasi, terperangkap, ya, tidak dapat berinteraksi bebas dengan dunia luar. Jadi itu maksudnya ya. Semalam Sabita WA ibu ya. Ibu baru baca pas udah malam, udah deh Oh nanti iya, nggak apa-apa, Bu. maaf ya Sabita. Jadi ibu Iya, jawab di nggak apa-apa, sini Bu. ya. Nggak Jadi apa. jadi ibu jawab di sini. Jadi itu ya. Jadi simbolisme itu kata-kata yang punya makna yang lebih dari makna sebenarnya. Kayak Gitu. perumpamaan gitu ya? Kayak perumpamaan, betul. Oke, Ya, makasih, Bu. ya sama-sama. Oke, lanjut ya. Unsur intrinsik. Siapa yang mau baca unsur intrinsik? Ini mah gampang banget ini. Ayah, Boleh, Danis. unsur 10 unsur intrinsik berikut ini yang bukan termasuk unsur intrinsik teks drama adalah C. Prolog. Prolog, betul ya. Penokohan, alur, tema itu termasuk bagian dari unsur intrinsik. Ada lagi sebenarnya yang mirip-mirip, tapi bukan prolog. Apa namanya? Dialog. Dia, Dialog. dialog, betul. Ya, kalau dialog itu
dia masuk unsur intrinsik di dalam drama, ya. Oke, bagus ya. Lanjut ke struktur alur. Siapa yang mau baca struktur alur? Saya mau, Bu. Saya mau. Boleh, Bara. Wah, Bara ininya iklani itu. Perhatikan kedua kutipan drama berikut. Kutipan pertama. Hmm. Keputusanmu salah besar, Rama. Aku tidak akan mengizinkanmu pergi keluar kota. Fokuslah pada sekolah. Rama berteriak. Kenapa Bapak tidak pernah mengerti mimpiku? Kutipan kedua, Rama menggenggam tangan ayahnya. Saya mengerti, Pak. Mungkin saya bisa menunda perjalanan itu dan membuktikan bahwa saya bisa berhasil di sekolah sambil tetap mengejar impian saya. Pak Bimo tersenyum lega. Itu ide yang bagus, nak. Ayah akan mendukungmu. Berdasarkan struktur dialognya, kutipan pertama dan kedua paling tepat menggambarkan bagian D. Kutipan satu komplikasi dan kutipan kedua adalah resolusi. Iya, betul ya, Bara ya. Jadi kutipan 1 itu komplikasi. Apa itu komplikasi? Munculnya sebuah masalah Muncul dalam masalahnya. drama. Muncul Ya. masalah. Intinya komplikasi itu permasalahan. Jadi mulai dari muncul konflik, terus konflik sampai ke puncak konflik itu masuknya ke komplikasi. Ya, ini nih tuh ya. Nah, jadi apa namanya, nggak setuju nih ayahnya kalau anaknya pergi ke luar kota ya di sini. Terus kalau yang kutipan kedua, nah ini kenapa dia disebut resolusi? Apa resolusinya? Penyelesaian suatu masalah atau konflik pada suatu drama. Iya, betul. Jadi penyelesaian masalah kalau resolusi itu. Nah, di sini pernyataan Rama ya, ini jadi resolusinya dengan dia menunda perjalanan ya, dengan itu dan dia mau membuktikan bahwa dia itu bisa berhasil di sekolah sambil tetap mengejar impiannya ya. Seperti itu. Jadi ini nih, jadi kelihatan ya, oh komplikasi itu contoh kutipannya seperti ini. Resolusi itu seperti ini gitu. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke. Nah, ini kan waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Kita cepet aja ya untuk berikutnya ya. Nah, ini fungsi tokoh ya. Dalam sebuah drama, tokoh yang bertindak sebagai penghambat, penentang, atau sumber masalah bagi tokoh utama disebut sebagai tokoh antagonis ya. Jadi si tokoh antagonis ini dia adalah salah satu yang bisa memunculkan konflik juga ya. Dan dia itu selalu bertentangan dengan tokoh protagonis ya. Ibu izin bertanya, Boleh, Alma. kalau tokoh utama itu harus protagonis, Bu, atau bisa dibuat jadi antagonis? Bisa juga dibuat jadi antagonis, tapi kebanyakan tokoh utama itu protagonis. Terima kasih, Ya, Ibu. soalnya pernah ya kita lihat juga ya film tokoh utamanya itu antagonis gitu. Malin Kundang. Iya, tuh. Langsung kan disebut contohnya. Oke. Lanjut ya, fungsi dialog. Nah, ini ya. Selain berfungsi untuk menyampaikan jalannya cerita atau plot, dialog dalam teks drama juga memiliki fungsi penting untuk memperlihatkan isi pikiran, ya, emosi dan watak tersembunyi tokoh. Nah, ini bisa kamu pelajari nih ya. Kayak berikutnya, kata sifat. Tenang, ya. Tenang itu termasuk jenis kata sifat, ya. Sejuk juga termasuk kata sifat. Jadi kata sifat ini bisa untuk menggambarkan suasana, untuk menggambarkan watak, itu bisa ya. Kalau di Kecil juga dalam, kan, Bu? iya, kecil juga nih, kecil juga ya, itu termasuk kata sifat ya. Lanjut ya, konjungsi temporal. Nah, ini. Nah, setelah ya. Nah, itu termasuk konjungsi temporal. Kalau Hingga bukan, Bu. Kenapa? Kalau hingga bukan temporal ya? Oh iya, hingga juga ini ya.
Hingga itu ya benar, temporal. Karena kan berkaitan dengan waktu. Ya, gitu. Cuma karena yang dicetak tebalnya ini aja, gitu ya. Benar-benar tadi. Hingga juga termasuk konjungsi temporal. Kalau pertentangan, contohnya apa pertentangan? Tidak. Bukan, ya tidak itu bukan konjungsi. Balikan. Tetapi namun yaitu konjungsi pertentangan. Kenapa? Bukan ya. Ya, bukan. Kenapa itu kata Kenapa mau pertanyaan, Bi? kata tanya ya. Kausalitas sebab akibat contohnya? Sebab akibat. Contohnya? Kenapa? Alasan. Ya, konjungsinya contohnya misal karena ya, Terjadi ya nggak sih, Bu? Terjadi. bukan ya. Karena Disebabkan. sebab ya, oleh sebab itu, oleh karena itu. Nah, kalau misalkan akibatnya itu bisa sehingga tuh ya. Aditif Maka penambahan termasuk gak sih? Maka termasuk gak? enggak ya. Nah, aditif penambahan contohnya dan ya, dan itu contohnya penambah ya. Tapi tenang aja karena ini enggak kita pelajari ya, maka yang muncul ini aja kondisi ya, temporal. Kata ganti, nah ini ya, kata ganti yang paling umum digunakan dalam dialog. Nah, dalam dialog itu kata ganti orang keberapa? 1 dan 2. 1, 2, 3. Ya, Tiga, ketiga. 2, 1, 2. Oh, 2, 3. 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, yang 1 dan 2 tuh ini ya. Aku, saya, kamu, Anda. Ya, kalau kata ganti orang ketiga ya, ini biasanya ada di bagian mana? Prolog. Itu prolog sama epilog. Ya, prolog sama epilog. Nah, ini ada analisis numerasi. Ini Bu yakin kalian bisa ya. Ini matematika soalnya nih, soal matematika. Dah, pokoknya nanti kalian baca, hitung sendiri ya. Kenapa jawabannya ini? Mengingat waktu kita nih udah lewat nih. Latar suasana terakhir ya. Terakhir ini latar suasana. Jadi ini si Bima sama si Rina ya. Dia itu kayak lagi di sebuah ruangan melihat ada langkah kaki semakin mendekat, mereka ketakutan ya. Nah, jadi latar suasana itu mencekam dan penuh ketakutan. Oke. Dah. Bu, Ini ya. berarti hingga itu ya, konjungsi temporal. Iya, betul. Ya, hingga sampai itu temporal. Gitu, ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak nih? Ibu, aku izin tanya. Boleh, Sabita. Maaf ya Bu, aku banyak tanya. Jadi kalau misalnya yang kata ganti orang ketiga itu, kan aku kan pernah nanya Bu Gevira, kata beliau itu kalau untuk kayak nama orang itu nggak termasuk kata ganti orang ketiga. Tapi kalau kata ganti orang ketiga itu harus banget di-mention nama orangnya dulu, apa kayak nggak apa-apa, langsung aja gitu. Nah, Ada. jadi gini. Jadi Ibu juga kayaknya pernah bilang di kelas juga kayaknya gini. Nama orang itu dia sebenarnya tergantung konteksnya. Ya, tergantung konteksnya. Kadang kita kan menyebut diri kita sendiri aja kata ganti orang pertama ya kan aku. Tapi kan kita bisa Iya, juga betul. menyebut diri kita sendiri pakai nama kita gitu. Misalkan Iya. Bu Septi sekarang atau misalkan Sabita kamu itu, kalau misalkan sekarang Ibu bilang Sabita kamu semoga dapat nilai 100 ya misalnya. Nah, berarti kan itu Sabita di situ jadi orang kedua, ya kan? Tapi Iya. kalau kita lagi ngomongin orang misalkan ya, tadi kelas 8A abis potluck nih di kelas 8A semisal gitu ya. Itu kan berarti orang ketiga ya kan. Jadi sebenarnya kalau nama ya itu tergantung konteksnya. Makanya soal kita nggak pakai nama ya, tapi pakainya beneran kata ganti seperti ini. Oke. Gitu ya. Sip. Makasih Bu, Nah, ya. udah jelas. Oke ya. Sudah ya? Cukup? Apakah ada lagi? Ada. Ada Pak Firdaus, ya Allah, Pak Firdaus nih, maaf. Hadir Bu Septi. Nggak apa-apa, sampai jam 5 juga saya temenin. Sampai jam. Oke, dah ya nak, segitu dulu open class bahasa Indonesia sore ini. Semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan dalam mengerjakan Amin. soal-soalnya. Amin. Banyak yang dapat nilai 100 ya. Amin. Ya, ini jangan lupa apa namanya?
presensinya ya, ini presensinya diisi ya. Ini Ibu copy lagi. Oke. Sip. Ya, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Pak Daus. Ya, izin pamit. Siap. Ya, Hostnya kasih saya, Bu. Izin. oke, Tolong. oke. Oke, udah ya, Pak. Oke, Oke, terima kasih. semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya.